Tahukah kamu, penyebaran agama Islam di Jawa sangat dipengaruhi oleh peran para wali songo yang menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai dan penuh kebijaksanaan. Mereka memahami pentingnya pendekatan yang menghargai budaya lokal sehingga masyarakat Jawa dapat menerima Islam tanpa merasa terasing dari tradisi mereka. Wali Songo mampu mengharmoniskan ajaran agama dengan kearifan budaya setempat, menjadikan Islam diterima secara alami oleh masyarakat. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam dakwah Islam di Nusantara adalah Sunan Giri. Selain sebagai ulama yang berwawasan luas, beliau juga seorang pemimpin dan pendidik yang berhasil memikat hati masyarakat Jawa. Sunan Giri menggunakan pendekatan yang kontekstual, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal, sehingga ajaran Islam lebih mudah diterima. Melalui cara ini, beliau berhasil menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa tanpa menyingkirkan budaya mereka. Raden Paku, yang juga dikenal sebagai Jaka Samudra atau Sunan Giri, adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah Islam di Indonesia dan termasuk dalam kelompok Wali Songo, 9 wali yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Lahir di Blambangan atau yang kini dikenal dengan Banyuwangi, ia adalah putra dari seorang ulama ternama asal Pasai, Maulana Ishak. Sejak usia muda, Raden Paku telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Kemampuan berpikir dan belajarnya sangat menonjol, sehingga ia mendapat kesempatan untuk menuntut ilmu di pesantren Ampel Denta yang terletak di Surabaya. Di sana, ia belajar langsung di bawah bimbingan Sunan Ampel, salah satu dari wali Songo yang terkenal sebagai pendakwah ulung. Setelah menyelesaikan pendidikan di berbagai tempat, termasuk di Kesultanan Samudra Pasai, yang merupakan pusat peradaban Islam saat itu, Sunan Giri kembali ke tanah Jawa. Di Gresik, ia mendirikan pesantren Giri Kedaton, yang menjadi tempat pendidikan agama yang sangat dihormati. Seiring berjalannya waktu, pesantren ini berkembang pesat dan menjadi pusat intelektual yang tak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Jawa. Sunan Giri bukan hanya dikenal sebagai seorang yang cerdas, tetapi juga sebagai seorang pemikir dan inovator dalam metode dakwah. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang sangat bijaksana dan menyentuh hati, tanpa menyebabkan konflik dengan tradisi budaya lokal. Keberhasilannya dalam menyebarkan Islam ini menjadi salah satu contoh penting dalam bagaimana ajaran agama dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat tanpa merusak kebudayaan mereka yang telah ada sebelumnya. Selain itu, Sunan Giri juga aktif dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti bidang pendidikan, sosial, dan politik. Ia tidak hanya mementingkan pengajaran agama, tetapi juga berusaha untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang inklusif dan harmonis. Dengan pendekatan dakwah yang lembut namun tegas, Sunan Giri berhasil membangun jembatan yang kuat antara Islam dan kebudayaan Jawa, menjadikannya salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Metode dakwah Sunan Giri terkenal sangat efektif dan inovatif pada masanya. Ia menggunakan pendekatan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik melalui pendidikan maupun budaya. 1. Pendidikan merupakan kunci dalam menyebarkan ajaran Islam secara luas dan berkelanjutan. Inilah alasan utamanya dalam mendirikan pesantren di Giri Kedaton yang menjadi pusat pembelajaran Islam di Jawa. Selain mengajarkan ilmu agama, pesantren ini juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan umum seperti tata pemerintahan, perdagangan, dan kemasyarakatan. Tak hanya itu, ia juga membangun sistem pendidikan terstruktur dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Santri-santrinya berasal dari berbagai daerah. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka kembali ke daerah asalnya untuk melanjutkan penyebaran agama Islam. Dengan metode ini, ajaran Islam menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah tanpa harus dilakukan secara frontal. 2. Budaya selain itu, Sunan Giri juga melakukan dakwah dengan cara yang jenius, memasukkan ajaran Islam ke dalam budaya lokal.
Ia paham bahwa masyarakat Jawa sangat akrab dengan seni dan hiburan. Untuk itu, ia memanfaatkan kesenian tradisional sebagai media dakwahnya. Bahkan beliau menciptakan berbagai permainan anak-anak seperti jelungan dan gending yang mengandung nilai-nilai Islam. Selain itu, Sunan Giri menggunakan pementasan wayangnya sebagai sarana dakwah. Beberapa cerita wayang sengaja dimodifikasi dengan menambahkan unsur ketauhidan dan ajaran moral Islam. Dengan cara ini, masyarakat sekitar tetap bisa menikmati hiburan mereka. Tanpa sadar, mereka juga mendapatkan pesan-pesan keislaman dengan cara yang halus dan menyenangkan. Jika Anda membaca ensiklopedia Islam yang 7 jilid dan mencari informasi tentang Wali Songo, dijamin tidak akan menemukannya. Itu artinya, pada masa depan kira-kira 20 tahun ke depan, Wali Songo akan tersingkir dari percaturan akademis karena keberadaan mereka tidak legitimate dalam ensiklopedia Islam. Wali Songo ke depan akan tersingkir dari ranah sejarah dan tinggal mengisi ruang folklore sebagai cerita mitos dan legenda. Anehnya, di dalam ensiklopedia Islam itu tercantum kisah 3 serangkai haji. Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piabang sebagai pembawa ajaran Islam, Wahabi, ke Sumatera Barat. Itu berarti anak cucu Anda kelak akan memiliki pemahaman bahwa Islam baru masuk ke Nusantara pada tahun 1803 Masehi, yaitu sewaktu 3 serangkai haji itu menyebarkan ajaran Wahabi ke Sumatera Barat. Berbicara Islam di tanah Indonesia, khususnya Jawa, tidak bisa lepas dari peran Wali Songo, karena memang mereka memiliki jasa yang sangat besar. Atas jasanya tersebut pula Jawa Dwipa, Jawa, yang dulunya sebagai masyarakat Hindu-Buddha, Trihainisme, hijrah menuju agama pencerahan yaitu Islam. Memang benar dalam kalangan umat Islam sendiri masih ada yang memperdebatkan keberadaan Wali Songo itu sendiri, apakah memang ada atau hanya mitos belaka. Namun tak sedikit yang bukti sejarah maupun ilmiah yang menguatkan adanya Wali Songo tersebut. Dan sejarah juga mencatat jasanya yang begitu besar dalam proses Islamisasi Indonesia. Dengan mempelajari sejarah, pastilah banyak manfaat yang bisa kita petik hikmahnya, yang bisa kita jadikan pegangan dalam mengarungi samudera kehidupan. Banyak pendapat yang mengatakan tentang kapan Islam masuk ke Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-9 atau abad ke-11. Tentunya penyebaran Islam tidak lepas dari peran para tokoh atau ulama masa itu. Salah satu tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah Wali Songo. Wali Songo menjadi sosok teladan dan sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Buku ini menceritakan bagaimana perjalanan ke-9 wali yang berusaha menyebarkan Islam di seluruh Pulau Jawa. Selain perjalanan dakwah, buku ini juga menceritakan pesan damai yang dibawa oleh Wali Songo dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah-kisah Wali Songo. Islam sangat menghargai seni dan kebudayaan. Masyarakat Islam di Indonesia pun masih melestarikan kebudayaan nenek moyang mereka. Sebagai contoh, tradisi unik seperti nyadra, tahlilan, dan maulid Nabi masih kerap digelar di beberapa wilayah di Nusantara. Hal itu merupakan buah manis yang lahir dari metode dakwah para Wali Songo pada zaman dahulu yang menjunjung pendekatan halus dan damai. Para Wali Songo adalah sosok teladan yang sangat dihormati oleh penduduk Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka memulai dakwah Islam di tanah Jawa dengan cara menyentuh hati masyarakat Jawa melalui nilai-nilai kebudayaan. Alhasil, mereka dengan sukarela memeluk agama Islam tanpa ada unsur paksaan. Ajaran Islam yang disampaikan oleh para Wali Songo masih sangat lestari hingga saat ini. Itulah penjelasan singkat tentang biografi dan metode dakwah Sunan Giri. Beliau sudah membuktikan keberhasilan dakwah yang dilakukan dengan kelembutan, kecerdasan, dan pemahaman mendalam terhadap budaya setempat. Melalui sistem pendidikan dan pendekatan budaya, ajaran Islam akhirnya menyebar luas di Jawa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara alami hingga sekarang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk info
menarik lainnya.